Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Kamu bilang aku penggantimu, tapi kenapa aku merasa tidak ada kesamaan di antara kita berdua? Mendengar pertanyaan Suner, Hun Dae juga sedikit terkejut. Entah kenapa, dia merasa Suner sangat mirip dengannya sejak pertama kali dia melihat Suner. Suner hanyalah pengganti yang ditemukan oleh Xiaoyan, tapi mereka terlihat seperti di mana itu. Dia memiliki rambut perak, tapi Suner memiliki rambut hitam halus. Dia jahat dan licik, tapi Suner lembut dan manis. Dia terlihat menyedihkan, tapi Suner cantik dan anggun akan melihat kesamaan di antara mereka. Tapi kenapa dia menganggap Suner adalah penggantinya? Dan, kamu mengatakan bahwa kamu adalah orang yang disukai saudara laki-laki Xiaoyan, tetapi mengapa aku tidak pernah mendengar dia menyebutkan perasaan Xiaoyan, tetapi justru karena ini, dia akan menyerang mereka tanpa henti. Faktanya, Suner tidak akan terlalu agresif terhadap orang lain yang menyukai Xiaoyan, lagi pula, dia rukun dengan saudara perempuan lainnya, dan bahkan memiliki hubungan sumpah dengan mereka, meskipun mereka kadang-kadang cemburu satu sama lain. Cemburu, tapi tidak akan menyakiti persahabatan satu sama lain. Tapi pria ini berbeda. Sejak pertama kali mereka bertemu, Suner bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang diarahkan padanya dari Hun Dae berbeda dari gadis-gadis yang pernah ada di Xiaoyan sebelumnya. Jika dia tidak ditekan dengan benar, dia pasti akan menimbulkan banyak masalah. Dia tidak menyebutku. Hun Dae tertegun. Dia selalu berpikir bahwa dengan perasaan Xiaoyan padanya, bahkan jika dia membencinya, dia tidak akan melepaskannya sepenuhnya percakapan itu. Tapi sekarang sepertinya Xiaoyan benar-benar berniat untuk melepaskannya sepenuhnya. Jika tidak, dia tidak akan sengaja menyembunyikan masalah ini dalam proses bergaul dengan gadis ini. Tapi Xiaoyan masih memikirkan tentang Hun Dae sebelumnya. Alasan mengapa dia tidak banyak menyebutkannya adalah karena dia tidak ingin mengungkap bekas lukanya secara pribadi. Jika otak Hun Dae masih normal, dia pasti bisa berpikir tentang ini, tapi sayang sekali dia merasakan krisis besar karena kemunculan Suner, dan serangan verbal Suner yang terus-menerus membuatnya tidak dapat memahami masalah tersebut untuk sementara waktu. Tidak, kakak Xiaoyan sepertinya pernah menyebutmu sekali. Suner mendekati telinga Hun Dae dan berkata-kata demi kata, dia berkata bahwa dia sangat membencimu. Dae tertegun sejenak, dia melihat ke samping Xiaoyan dengan rasa tidak percaya. Tapi yang dia lihat adalah tampilan yang sangat membosankan. Tidak ada kebencian, tidak ada keengganan, dan tidak ada emosi negatif lainnya. Yang ada hanyalah ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi ketenangan inilah yang menjadi pukulan terakhir yang membuat Hun Dae kewalahan, itu sebabnya dia terlihat seperti ini, karena dia memiliki seseorang yang lebih layak untuk dicintai. Bahkan Xiaoyan tidak tahu bahwa efek membawa Suner ke sini kali ini akan sangat bagus. Menurut rencana awalnya, ini hanyalah permulaan dan menyenangkan, akan menjadi sangat pandai bicara. Hun Dae mampu menembus pertahanan Hun Dae hanya dalam beberapa kata, yang juga menyelamatkan upaya Xiaoyan selanjutnya. Faktanya, ketika dia menemukan cinta Xiaoyan yang tak terkendali pada Suner, dia sudah pingsan. Dia hanya ingin melakukan perjuangan terakhir, dan sekarang, sudah waktunya dia berakhir. Satu-satunya kemungkinan baginya untuk kembali adalah dengan membunuh Suner dengan cara apapun, tetapi Hun Dae tahu bahwa dia tidak dapat melakukan ini sekarang, dan bahkan jika dia bisa melakukannya, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia bisa, dengan mudah membiarkannya melakukannya. Dia dibangkitkan, jadi kali ini dia benar-benar kalah. Suner, silakan keluar dulu. Ada yang ingin kubicarakan dengannya. Xiaoyan tersenyum pada Suner dan berkata dengan nada meminta maaf. Adegan selanjutnya mungkin tidak pantas untuk anak-anak, dan dia tidak ingin Suner melakukannya melihatnya. Sisi lain yang sebenarnya. Saya mengerti. Suner mengangguk patuh, lalu berbalik dan pergi. Tepat ketika dia hendak keluar, Hun Dae bertanya lagi, apakah kamu tahu dia punya wanita lain? Tentu saja, Suner masih tersenyum. Kamu tahu, kalau begitu kamu tidak cemburu. Makanlah, tentu saja aku cemburu. Suner memandang Xiaoyan sambil setengah tersenyum dan berkata, tapi terus kenapa? Tidak mungkin membunuh semua orang itu, kan? Atau tidak? Ya, jika aku benar-benar melakukan ini, itu akan berdasarkan keinginanmu, kan? Petik 2. Petik 2. Ngomong-ngomong,
Wanita yang kamu sebutkan itu adalah saudara perempuanku yang bersumpah. Pergi tanpa menoleh ke belakang, hanya menyisakan Xiao Yan dan Hun Daer, musuh lama, saling mengawasi dengan tenang. Dia adalah putri dari klan kuno, kan? Maka kamu harus tahu bahwa tujuannya memasuki keluarga Xiao sama dengan tujuanku, baik untuk bagian dari Kaisar Giok kuno Tuoshe. Siapa yang memimpin untuk memecah keheningan dan menanyakan jalan? Dia memang datang ke sini untuk Kaisar Giok kuno Tuoshe, tapi dia tidak akan pernah mengkhianatiku demi sepotong batu giok itu, kata Xiao Yan dengan tenang. Selama periode reinkarnasi itu, dia pernah membawakan Kaisar Giok kuno Tuoshe kepadaku kepada Suner, tetapi Suner tidak hanya tidak menemukan cara untuk mengambil potongan batu giok itu, tetapi juga dengan sungguh-sungguh memberitahunya pentingnya potongan batu giok itu. Hun Daer, sebaliknya, memilih jalan lain dan benar-benar berselisih dengannya demi sepotong Kaisar Giok kuno Tuoshe. Jika tidak, mereka tidak akan berakhir di jalan ini hari ini. Apakah kamu sangat menyukainya? Ya, apakah kamu menyukaiku seperti sebelumnya? Bukan itu masalahnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi ketika mata Hun Daer menunjukkan ekspresi harapan, dia menambahkan lagi, aku lebih menyukaimu dari sebelumnya. Aku ingin lebih menyukainya lagi. Hun Daer jatuh ke tanah, matanya sangat redup. Dia tahu bahwa dia benar-benar dikalahkan kali ini. Kita tidak bisa kembali, kan? Sejak kita putus, kita tidak bisa kembali. Xiao Yan berjalan ke arah Hun Daer dan berkata dengan lembut, namun, aku bisa memberimu pilihan lain. Pilihan lain. Hun Daer mendongak dengan bingung dan melihat sebuah kerah muncul di tangan Xiao Yan. Dia menggoyangkan kerah itu dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya tahu maksudku, kan? Orang ini, apakah dia ingin benar-benar mempermalukan dirinya sendiri? Mengingat apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya, Hun Daer juga tersenyum mengejek, dan kemudian perlahan menundukkan kepalanya, mengambil inisiatif untuk mengenakan kerah itu. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi klan jiwa yang jenius di dunia. Yang ada hanya hewan peliharaan yang telah melupakan masa lalu dan kebencian. Malam ini, Xiao Yan dan Hun Daer, musuh lama yang saling mencintai dan membunuh, melakukan komunikasi yang sangat mendalam dengan Xiao Yan menggabungkan kebencian yang terkumpul di kehidupan sebelumnya dengan kebencian dilampiaskan dengan keras, dan Hun Daer juga menerima semuanya. Mereka berdua bisa merasakannya, dan kebencian di pihak lain berkurang banyak. Seperti kata pepatah, dendam hilang dengan senyuman, dan ini memang benar adanya. Karena Hun Daer adalah keturunan dewa, beberapa hal berlebihan tidak bisa dilakukan begitu saja. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada jalan di dunia ini. Jika ada lebih banyak orang yang berjalan di atasnya, itu akan menjadi jalan raya untuk sementara tidak tersedia. Setelah berjalan, Xiao Yan secara alami mengambil jalan pintas lain dan mengambil dua jalur lainnya. Selain itu, Hun Daer berbakat dalam beberapa aspek. Dia hanya memberinya beberapa petunjuk, dan dia menguasai semua poin pengetahuan ini. Dia bahkan bisa menarik kesimpulan dari satu contoh. Xiao Yan sedikit terkejut dengan caranya memecahkan masalah. Pada saat yang sama, saya juga merasa sangat nyaman. Apa yang lebih menyenangkan di dunia ini daripada membiarkan mantan musuh menjadi peliharaan Anda? Dia harus menghela nafas dalam hatinya. Anjing memang sahabat manusia. Sepertinya dia harus lebih sering mengajak anjingnya jalan-jalan. Satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan merasa sedikit tidak puas adalah Hun Daer menyerah terlalu cepat. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pria ini sudah menunjukkan cintanya dan menyatakan niatnya untuk menjadi anjing Xiao Yan, yang membuat tongkat api yang telah dia persiapkan sejak lama tidak berguna. Yang tidak diketahui Xiao Yan adalah alasan mengapa Hun Daer belajar begitu cepat adalah karena dia begitu terpesona saat menggunakan kristal untuk mengintip terakhir kali memori fotografis, dan pada awalnya dia melihat panorama semua klip. Saat ini, dia hanya menyalin tindakan perimedis kecil berskala biru dan lainnya dalam ingatannya secara utuh. Tentu saja, untuk berjaga-jaga, Xiao Yan masih memiliki rencana cadangan dan meninggalkan bekas api yang aneh di benaknya, seperti yang dia lakukan pada Ratu Medusa sebelumnya, tapi Ratu Medusa sekarang dia telah menjadi putri baiknya dan telah sepenuhnya mematuhi Xiao Yan. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan benda itu. Adapun Hun Daer, apakah dia bisa menjadi hewan peliharaan yang memenuhi syarat tergantung pada kinerja di masa depan. Setelah menyelesaikan masalah Hun Daer, Xiao Yan pergi menemui Gu Yuan, pemimpin suku kuno, dan melakukan percakapan ramah seperti yang dia katakan sebelumnya.
Gu Yuan jatuh cinta dengan bakat dan potensi Xiao, dia mengangguk dan menyetujui Xiao Yan dan menjodohkan putrinya dengannya. Konten di atas adalah versi yang diceritakan Xiao Yan kepada Suner. Tentu saja, semuanya tidak sesederhana apa yang dia katakan. Faktanya, itu terjadi setelah Xiao Yan memukuli semua anggota senior klan kuno kecuali Gu Yuan satu demi satu. Gu Yuan Cai terpaksa setuju. Tidak mungkin untuk tidak setuju. Belum lagi putrinya telah mengarahkan sikunya keluar. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia harus memiliki kekuatan. Faktanya, Xiao Yan tidak memukuli Gu Yuan semata-mata karena dia adalah ayah Sun dan tidak bisa melakukannya secara terbuka. Namun, dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap paman Gu. Hukum sangat dapat diandalkan kecuali ketika dia tidak dapat diandalkan. Memikirkan tentang jalan reinkarnasi, paman kuno ini bersumpah setiap saat untuk menahan kaisar jiwa, tetapi dia gagal setiap saat. Dengan tangannya yang bebas, Xiao Yan merasa sedikit terdiam selama orang ini bisa menepati janjinya sekali saja, pertarungan di masa depan tidak akan terlalu sulit. Saudara Xiao Yan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Meninggalkan dunia kuno setelah itu, Suner dulu melirik ke arah Hundaer yang mengenakan kera aneh, lalu bertanya. Ayo pergi ke pavilion Xingyun dulu untuk menjemput beberapa orang. Xiao Yan menyentuh kepala Suner dan berkata, kalau begitu, kembali ke wilayah sudut hitam. Kembali ke wilayah sudut hitam. Wilayah sudut hitam, apa yang kamu lakukan? Suner bertanya dengan heran. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan ketika aku kuliah di Canaan Colege. Kedua, apakah kamu lupa bahwa Nalan Yanran dan aku masih memiliki perjanjian 3 tahun? Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, sekarang periode 3 tahun akan segera datang. Tentu saja saya harus pergi ke janji temu. Ah, kakak Xiao Yan, kamu ingin pergi ke janji temu. Dia juga hadir selama janji temu, dan dia juga kesal dengan perilaku kasar Nalan Yanran di saat itu, tapi, apakah masih perlu bertarung sekarang? Keadaan Xiao Yan saat ini sedemikian rupa sehingga dia bukan tandingan ayahnya sendiri, dan jaminan minimumnya berada pada level orang suci pertarungan bintang 9. Bagaimana kondisi Nalan Yanran saat ini? Pejuang, atau pejuang hebat, tidak peduli betapa berbakatnya dia, atau jika dia memiliki warisan yang langka dalam 1000 tahun, akan menjadi masalah besar jika dia bisa mencapai raja pertarungan, dan melawan Xiao Yan dengan kepalanya. Bahkan jika kamu menggali keluarkan leluhur sekte Yunlan dari kubur mereka, keluarlah dan ajari Nalan Yanran keterampilan secara kolektif, itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan Xiao Yan dengan tamparan. Tentu saja aku harus menepati janjinya. Lagi pula, ada pepatah yang tidak perlu dikatakan lagi, dan aku sangat mematuhi perjanjian itu. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, lagi pula, saudaramu tersayang Xiao Yan adalah sangat pendendam. Xiao Yan tidak terlalu menyukai Nalan Yanran sebelumnya. Setelah melalui perjalanan reinkarnasi, rasa jijiknya terhadap Nalan Yanran telah mencapai titik ekstrim. Apa yang dimaksud dengan pernikahan bebas? Terus terang, bukan, masih Muqiang. Jika tidak, mengapa Anda tidak datang untuk memutuskan pertunangan saat bakat Anda masih ada, dan Anda akan menunggu sampai Anda menjadi sia-sia. Belum lagi ketika dia berpura-pura menjadi burung hantu batu nanti, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya, dan dia mencintainya sampai mati. Hal yang paling menjijikkan adalah dia memutuskan pertunangan dengan cara yang membuat semua orang merasa malu, menginjak-injak wajah ayahnya. Dalam perjalanan menuju reinkarnasi, Xiao Yan tidak memperlakukan Nalan Yanran dengan kasar karena dia mempertimbangkan keseluruhan situasi. Tapi kali ini, dia tidak perlu lagi mempedulikan detailnya sulit memahami kebencian di hatinya. Hundaer di samping juga memandang Xiao Yan di sampingnya dengan sedikit terkejut. Sebagai orang yang paling mengenal Xiao Yan di seluruh benua Doqi, dia secara alami bisa merasakan niat membunuh yang agung di hati Xiao Yan terhadap Nalan Yanran. Dalam kesannya, orang-orang yang bisa membuat Xiao Yan merasa seperti ini, kecuali dirinya sendiri, pada dasarnya diperlakukan seperti menyita rumah dan memusnahkan keluarganya. Namun, dalam kehidupan ini, Xiao Yan sangat mudah marah, dan jarang ada yang bisa memprovokasi dia sampai saat ini, tapi aku tidak tahu bagaimana Nalan Yanran ini memprovokasi dia, dan benar-benar membuat Xiao Yan memiliki niat membunuh seperti itu. Namun, Hundaer tidak memikirkannya secara detail. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang dia hanyalah hewan peliharaan Xiao Yan. Dia hanya perlu menikmati belayan tuannya,
Apa hubungannya dengan dia? Setelah kembali ke paviliun Xingyun, hal pertama yang dilakukan Xiao Yan adalah membawa Ziyan dan yang lainnya bersamanya, lalu berangkat bersama untuk bersiap kembali ke domain sudut hitam, dan kemudian pergi ke banyak dari mereka berasal dari Canaan Chollege dan Kekaisaran Gama, dan mereka memiliki perasaan yang mendalam terhadap mereka. Tentu saja, mereka harus membawanya ketika mereka mengunjungi kembali tempat lama mereka kali ini. Satu-satunya pengecualian adalah King Tan dan Lin Jing awalnya tidak ingin membawa mereka, tetapi pertama, mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan peri dokter kecil, dan kedua, perjalanan ini dapat dianggap sebagai cara untuk bersantai, jadi Xiao Yan mengajak mereka berangkat bersama, tapi Xiao Yan tentu saja harus melakukan yang terbaik untuk memberi makan orang-orang ini sebelum berangkat. Dan setiap kali saat ini, Suner akan merasa sangat tertekan. Tidak apa-apa sekali atau dua kali, tapi akan sulit untuk menundanya jika dia tidak ikut berpesta setiap saat tentang hal itu, lagi pula, dia belum melakukannya. Terobosan sebenarnya dari orang suci pertarungan adalah demi darah dewa di tubuhnya, jadi Xiao Yan tidak menyerangnya. Meskipun Xiao Yan juga dapat menggunakan kekuatan waktu untuk memulihkan kondisinya setelah melakukannya, Xiao Yan tidak ingin mengambil risiko ini. Cepat atau lambat hanya masalah waktu setiap kali di tengah malam, Sun Er hanya bisa berkumpul dengan King Tan dan Lin Jing untuk mengobrol. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga menjadi sahabat yang membicarakan segalanya. Sebelum berangkat, kejadian lain terjadi. Penatua Zuhuo yang berada jauh di Pulau Gulong tidak tahu dari mana dia mendapat kabar bahwa Xian akan berkencan dengan Xiao Yan. Dia melakukan perjalanan jauh dari Pulau Gulong ke Bintang. Yunge, sambil memegang paha Xiao Yan, menangis dan memintanya untuk menjaga Xian, sambil berbicara tentang mengapa sebagai Raja Naga, dia harus tinggal di Pulau Gulong untuk bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan, yang membuat Xiao Yan terdiam. Jadi, sementara Xiao Yan berjanji kepada Penatua Zuhuo bahwa dia akan menjaga Xian, dia berbalik dan menggunakan jimat leluhur luar angkasa untuk melemparkannya kembali ke Pulau Gulong untuk bekerja. Bagaimanapun juga, Raja Naga adalah hal yang normal untuk memiliki pendapat tentang Gulong Dao yang selalu ada di sekitarnya. Xiao Yan samar-samar ingat bahwa di jalan menuju reinkarnasi, ayah Xian, Kaisar Naga tua dari klan Naga kuno Taixu, disegel di Gua Kaisar kuno di Universitas Kanaan. Orang itu bisa dianggap sebagai ayah mertuanya yang murahan dalam kehidupan ini. Saat dia kembali kali ini, dia bisa mengeluarkan Zukun yang masih di penjara, sehingga dia bisa dilempar kembali ke Pulau Gulong untuk mengambil alih aslinya, tanggung jawab sebagai Raja Naga. Bukankah ini membahagiakan bagi semua orang? Terlebih lagi, salah satu tujuan kepulangannya kali ini adalah untuk menemukan harta karun di Gua Kaisar kuno Tuoshe. Pil muda kaisar dan warisan kaisar kuno di dalamnya dapat menciptakan pejuang kaisar yang kuat adalah alun-alun api aneh yang ditinggalkan oleh kaisar kuno Tuoshe. Jika ingin menampilkan penguasa kuno abadi api aneh yang sebenarnya, Anda harus mengandalkan kekuatan kotak api aneh. Meski dengan penguatan iblis kecil tersebut, penguasa Xuanzong miliknya juga bisa mencapai kekuatan penguasa kuno abadi api aneh, tapi tahukah Anda, keduanya bisa ditumpangkan. Kekuatan satu api aneh penguasa kuno abadi begitu menakutkan, bagaimana jika keduanya digabungkan menjadi satu? Saya percaya bahkan Kaisar Iblis aneh yang asli akan dibunuh langsung olehnya, bukan? Dan Xiao Yan tidak lupa bahwa di alun-alun api yang aneh, ada semua api aneh setelah tiga besar. Meskipun api aneh itu telah kehilangan kekuatannya seiring berjalannya waktu dan hanya dapat dianggap sebagai spesimen, tetapi jika jimat leluhur waktu berhasil dipadatkan, lalu Anda dapat mengandalkan kekuatan waktu untuk langsung mengembalikannya ke postur aslinya. Pada saat itu, Anda juga dapat melahap semuanya untuk memperkuat Kaisar Yan Anda sendiri. Keuntungan terbesar Xiao Yan adalah bersiap menghadapi hari hujan. Meskipun dia belum tiba di dunia, dia sudah mulai mencadangkan alat cadangan untuk dirinya sendiri, seperti senjata Yuan Shen, jimat leluhur waktu, Kaisar Yan, dan penguasa kuno abadi api aneh yang ditingkatkan, adalah metode yang dia persiapkan untuk dunia baru itu, belum lagi dia masih memiliki kekuatan embrio pesawat. Ketika Xiao Yan memimpin sekelompok gadis keluar dari lubang cacing luar angkasa di domain sudut hitam, Hai Bodong, yang awalnya tinggal di domain sudut hitam untuk pensiun, juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya, karena dari sudut pandangnya, Xiao Yan baru keluar dari sini setengah tahun yang lalu. Dia pergi untuk melakukan hal lain dan belum kembali. Dia masih menunggu di sini. Saat teman lama bertemu kembali,
wajar saja jika Haibodong segera mengadakan jamuan makan untuk Xiao Yan dan yang lainnya untuk membersihkan mereka dari debu dengan banyaknya sumber daya klan Xiao. Meskipun tidak layak disebutkan dibandingkan dengan Xiao Ding dan Xiao Li yang mengaktifkan garis keturunan Kaisar Dou, dia juga sangat puas di toko kecil di gurun menggambar peta saat ini. Xiao Yan masih memiliki banyak kasih sayang kepada lelaki tua Haibodong. Bagaimanapun, di jalan reinkarnasi, lelaki tua ini pada dasarnya mengorbankan kekayaan keluarganya sendiri untuk membantunya. Jadi Xiao Yan membalas dan memberi dia memiliki volume surga keterampilan tingkat, berharap dia bisa menggunakan ini untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Dan Hun Daer akhirnya bertemu dengan Hun Moli yang telah lama hilang di klan Xiao. Dia tidak menyangka bahwa dia, seorang bawahan wanita yang setia, akan ditundukkan oleh Xiao Yan sejak lama, tapi dia berpikir bahwa tuannya akan direduksi menjadi. Dia merasa lega karena dia adalah hewan peliharaan Xiao Yan. Tentu saja, Hun Daer sendiri tidak akan mengakuinya. Hun Moli, yang telah mengubah penampilannya, tidak bisa berhenti gemetar saat melihat Hun Daer. Xiao Yan juga memahami hal ini dengan sangat baik. Dia telah melihat ingatan Hun Moli sebelumnya, jadi dia secara alami tahu bagaimana dia disiksa oleh Hun Daer ya. Meskipun dia kehilangan ingatannya, ketakutannya terhadap Hun Daer telah lama menjadi refleks yang terkondisi. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk merawatnya. Setelah tinggal di Xiao Clan selama beberapa hari, Xiao Yan segera bergegas ke Canaan Chollege. Canaan Chollege saat ini benar-benar berbeda dari saat Xiao Yan pergi, tetapi fasilitasnya juga telah diubah. Begitu Xiao Yan memasuki halaman dalam, dia melihat sebuah patung besar didirikan di depan menara pemurnian Tianfenqi. Mengapa benda ini terlihat familiar? Tidak mungkin aku lagi, kan? Xiao Yan berdiri di bawah patung dan tidak bisa menahan untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Ada juga patung di Universitas Kanaan di Jalan Reinkarnasi yang terlihat sangat mirip dengan benda ini, tapi itu karena ketika Han Feng menyerang, dia mengalahkan semua orang di domain sudut hitam, tapi ditelan oleh api hati yang jatuh. Canaan Chollege mengira dia sudah meninggal, jadi untuk mengenangnya, dibangunlah sebuah patung. Namun hal seperti itu tidak terjadi dalam hidup ini, lalu mengapa ada hal seperti itu? Yang paling keterlaluan adalah terdapat meja besar dan pembakar dupa yang diletakkan di bawah patungnya, dan sekelompok siswa bersujud dan membakar dupa di bawah patungnya. Sepertinya dia tahu dari mana asal patung kayu kecil yang sering digunakan Xi Yan untuk beribadah. Setelah Zukun kembali ke Universitas Kanaan, Xiao Yan tentu saja harus menyapa penatua Suqian kuliah ini selama beberapa hari, tetapi karena jarang kembali, wajar saja mengetahui bahwa saya akan bertemu dengannya. Penatua Suqianda sangat bersemangat setelah mengetahui berita bahwa Xiao Yan telah kembali. Dia segera memerintahkan orang-orang untuk membersihkan rumah untuk tempat tinggal Xiao Yan dan yang lainnya. Namun, pada awalnya dia mengira bahwa gadis-gadis di sekitar Xiao Yan adalah dia. Murid yang dia terima masih bertanya-tanya mengapa Xiao Yan hanya menerima murid perempuan, tapi dia tiba-tiba mengetahui bahwa orang-orang ini adalah orang kepercayaan Xiao Yan. Tiba-tiba, cara dia memandang Xiao Yan menjadi sangat aneh. Jika beberapa tahun yang lalu, Xiao Yan pasti akan mencoba segala cara untuk membela diri, tapi sekarang Xiao Yan sudah terbiasa dengan tampilan seperti ini. Bagaimanapun, dia tidak akan mati jika dia dihina, dan yang lebih buruk, mungkin karena dia dituding banyak orang sebagai penggemar Lolita, bahkan dia sendiri sempat berkhayal kalau dia menyukai genre tersebut. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi ke dunia magma di bawah menara pemurnian Tianfenqi, tetapi diam-diam tinggal di Universitas Kanaan untuk sementara waktu. Selama waktu ini, dia kadang-kadang meluangkan waktu untuk tampil di beberapa tempat pelatihan Universitas Kanaan. Sedikit bimbingan, dan sisa waktunya dihabiskan untuk menemani Ziyan dan yang lainnya bermain di Canaan Chollege. Saat ini, Xiao Yan telah benar-benar mencapai puncak benua Doqi. Level ini sudah menjadi batas alam bawah. Jika dia ingin menerobos secepat sebelumnya, dia hanya bisa pergi ke dunia 1000 besar telah meningkat pesat selama periode ini. Itu agak terlalu cepat, dan yang harus dia lakukan selanjutnya adalah terus memperkuat fondasinya, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk bersantai. Setelah para gadis bermain di Canaan Chollege selama beberapa hari, setelah kesegarannya hilang, mereka merasa sedikit lelah, jadi Xiao Yan membawa Ziyan dan memasuki dunia magma di bawah menara lagi. Orang-orang tahu tentang keberadaan Kaisar. Jika bukan karena ayah Ziyan dikurung di dalam gua, dia bahkan tidak akan menjatuhkan Ziyan. Biasanya, untuk membuka gua Kaisar kuno,
Anda perlu mengumpulkan giok Kaisar kuno Tuoshe, namun kini kekuatan Xiao Yan sudah lebih tinggi dari Kaisar kuno Tuoshe saat itu, ditambah dengan efek jimat leluhur luar angkasa dan kekuatan naga dan burung phoenix, sangat mudah untuk memecahkan blokade ruang angkasa yang telah menjebak Zukun selama ribuan tahun. Ziyan sedikit bingung pada awalnya, bertanya-tanya mengapa Xiao Yan membawanya ke tempat hantu seperti itu, tetapi ketika dia melihat pria parubaya yang dibebaskan, dia langsung tercengang sui. Meski belum pernah bertemu, mereka masih bisa mengenali identitas satu sama lain pada pandangan pertama. Memanfaatkan reuni antara ayah dan anak perempuannya, Xiao Yan juga mengosongkan semua harta di Gua Kaisar Kuno. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia mengambil semua pil muda Kaisar dan ki asal di warisan Kaisar Kuno, pemurnian tidak bisa membawa banyak kemajuan signifikan, tapi dia bisa mengandalkan hal-hal ini untuk menciptakan dua prajurit Dodi yang lebih kuat. Kekuatan Xiao Yan saat ini telah lama melampaui Kaisar Dou biasa, dan pemahamannya tentang dunia luas telah menjadi semakin dalam. Selama dia mau, dia mungkin dapat merobek saluran pesawat kapan saja dan pergi ke sana dunia baru, tapi dia masih punya banyak hal yang belum terselesaikan, sehingga waktunya ditunda untuk sementara waktu. Setelah dia pergi, pasti ada orang yang kuat di keluarga Xiao untuk mencegah orang lain tertarik. Jadi Xiao Yan harus menunggu sampai Xiao Xuan dibangkitkan sebelum berangkat. Kaisar Dou yang jauh juga hanya berjarak satu langkah. Selama dia dibangkitkan, dia dapat menggunakan warisan ini untuk menerobos Kaisar Dou. Dan pil muda tingkat Kaisar adalah apa yang dia serahkan kepada Zukun. Bagaimanapun, hanya ada 2 atau 3 orang yang dekat dengan Kaisar Dou di seluruh benua Doqi. Selain Kaisar Jiwa yang telah meninggal dan Xiao Xuan yang belum dibangkitkan, hanya ada Zukun dan Gu Yuan yang tersisa, dan keduanya adalah ayah mertuanya. Meskipun Gu Yuan juga ayah mertuanya, orang itu terlalu tidak bisa diandalkan, jadi mari kita tunda sebentar. Alasan mengapa Xiao Yan memberikan warisan kepada Xiao Xuan dan pil muda kepada Zukun adalah karena dia tahu betul bahwa jika seseorang mengandalkan pil untuk menerobos Kaisar Dou, masih ada celah dalam hal nafas panjang dibandingkan dengan mereka yang bisa menerobos secara normal. Bahkan jika Zukun benar-benar memiliki niat berbeda di masa depan, dia tidak akan menjadi lawan Xiao Xuan. Terlebih lagi, dengan kepribadian Xiao Yan, dia akan meninggalkan beberapa tangan rahasia saat memberikan pil, untuk keadaan darurat. Pada saat ini, Zukun akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Setelah mengetahui bahwa Pulau Gulong terbelah setelah dia menghilang, dan bahwa ketiga Raja Naga juga mencoba membunuh putrinya, dia ingin membunuh orang-orang di 3 Pulau Naga secara langsung semuanya bersih, tapi sayang sekali orang-orang itu telah ditangani oleh Raja Naga Utara sendiri. Yang paling mengejutkannya adalah putrinya benar-benar memiliki kekasih, dan dia adalah Nasi. Sejujurnya, dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, dan bahkan berpikir untuk menunggu sampai dia bertemu dengannya. Hukum pasti mempersulitnya di masa depan, tetapi ketika dia melihat Xiao Yan, dia melepaskan gagasan ini sepenuhnya. Sial, aura orang ini jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Kuno Tuoshe yang asli. Kekuatannya pasti setingkat Kaisar Dou. Pantas saja dia bisa membuka gua Kaisar Kuno dengan mudah. Tidaklah cukup baginya untuk menamparnya, dan dia tidak tahu siapa yang mempersulit siapa. Belum lagi Ziyan masih memiliki banyak kebencian terhadapnya, tetapi ketika dia melihat Xiao Yan, dia tampak sangat jatuh cinta. Dia sangat ingin jika Xiao Yan menunjukkan ketidakpuasan. Aku khawatir gadis kecil ini akan menjadi orang pertama yang menentangnya. Seperti kata pepatah, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, dan Zukun jelas adalah orang yang sangat tampan. Meski agak aneh mengapa Xiao Yan bisa menerobos Kaisar Dou tanpa membuka gua Kaisar Kuno, dia tetap bersikap terhadap Xiao Yan, karena kebaikan yang besar. Xiao Yan tidak memiliki perasaan buruk terhadap ayah mertua murahan ini, jika tidak, dia tidak akan membiarkannya pergi, tapi niat awalnya hanya membiarkan lelaki tua itu kembali dan mengelola Pulau Gulong untuk Ziyan. Jadi setelahnya kedua belah pihak berbicara sebentar, Xiao Yan kemudian secara tersirat menyuruh Zukun untuk kembali ke Pulau Gulong dulu, sementara dia dan Ziyan pergi berbulan madu. Meskipun Zukun tidak tahu apa arti bulan madu, melihat wajah Ziyan yang bahagia dan manis, dia tahu bahwa mereka ingin hidup di dunia berdua, dan itu sedikit menghalangi dia untuk tinggal di sini. Jadi dia pergi dulu. Sedangkan untuk pil muda tingkat Kaisar, Xiao Yan tidak memberikannya kepada Zukun secara langsung, tetapi berencana untuk memberikannya kepadanya setelah Xiao Xuan dibangkitkan dan menerobos Kaisar Dou lebih lama dari Xiao Xuan.
Dalam waktu sekitar setengah tahun, ada kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Kedua, itu juga bisa berfungsi sebagai jembatan antara kedua ras lakukan tanpa dia harus memberitahu mereka. Setelah ibu kota kekaisaran mengirim Zhu Kun kembali, Xiao Yan meninggalkan Universitas Kanaan. Dia tidak langsung pergi ke ibu kota kekaisaran Gama seperti yang dia katakan sebelumnya, tetapi kembali ke kota Wutan. Dia secara resmi berangkat bersama para wanita. Dia mulai dari kota Wutan, berjalan ke kota Qingshan, dan kemudian melintasi pegunungan Warcraft. Dia bahkan menemukan lembah kecil tempat dia dan peri medis kecil tinggal bersama, Gurun Tagore, Kuil Medusa, kota Gurun Batu, Del. Dia mengunjungi semua tempat yang pernah dikunjungi Xiao Yan sebelumnya, seolah ingin mengingat kembali perasaan pelatihan bertahun-tahun itu. Sepanjang perjalanan, dia tidak sengaja mempercepat, tapi kecepatannya tidak terlalu lambat. Tidak seperti bepergian, tapi juga tidak seperti terburu-buru. Keadaan aneh ini membuat Xian dan yang lainnya merasa sedikit bingung. Tujuannya adalah pergi ke ibu kota kekaisaran Jiama, tapi Xiao Yan sepertinya tidak peduli dengan tujuan itu. Tidak ada yang tahu betapa rumitnya suasana hati Xiao Yan saat ini. Dia telah mengunjungi masing-masing tempat ini lebih dari sekali. Dia telah mengalami tempat-tempat itu di kehidupan sebelumnya. Kehidupan ini dan jalan reinkarnasi setiap pengalaman berbeda, dan wawasan yang didapat juga sangat berbeda. Bagi orang lain, apa yang disebut reinkarnasi hanyalah ilusi, tetapi Xiao Yan sebenarnya telah mengalami reinkarnasi. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, dia merasakan bahwa persepsi yang sangat berbeda tentang kehidupan masa lalu dan masa kini serta jalan menuju reinkarnasi diam-diam menyatu. Dan kekuatan jiwanya juga meningkat secara diam-diam selama proses ini. Meskipun Xiao Yan yang asli memiliki ingatan tentang 3 kehidupan, pengalaman dari ketiga kehidupan ini jauh berbeda. Meskipun mereka hidup berdampingan dalam satu tubuh, ada rasa keterpisahan yang mendalam. Jika kekuatan jiwa Xiao Yan sendiri tidak kuat, dia dapat menekannya secara paksa. Hal yang sangat aneh ini. Perasaan terfragmentasi, saya khawatir mentalnya telah lama terpecah oleh ingatan yang sama sekali berbeda ini. Namun kini, perasaan perpisahan itu telah hilang. Xiao Yan tahu betul bahwa hal-hal itu benar-benar terjadi dan ia telah mengalaminya secara pribadi. Namun, hal-hal tersebut tidak boleh menjadi bebannya, dan sudah saatnya ia melepaskan hal-hal tersebut. Apakah itu Saint of Demonic Purat atau Kaisar Yan, itu sudah menjadi masa lalu. Hanya ada satu Xiao Yan di dunia sekarang. Ketika Xiao Yan tiba di ibu kota kekaisaran Jiama, kurang dari sebulan sebelum apa yang disebut perjanjian 3 tahun. Ketika dia secara resmi melangkah ke gerbang ibu kota kekaisaran, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah dia telah melalui reinkarnasi lagi. Dia melihat segala sesuatu yang familiar di depannya, tiba-tiba tersenyum, dan berkata, "Ibu kota kekaisaran, ini aku datang." Bas, jiwanya, gelombang jimat aneh kemudian terbentuk. Sigil aneh ini tampak sangat redup ketika dibentuk, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa garis-garis di atasnya digariskan dengan energi abu-abu, dan cahayanya berkedip-kedip. Selama waktu ini, bahkan seluruh lautan jiwa sedikit beriak. Jimat leluhur ke-9, jimat leluhur waktu, akhirnya terbentuk. Pada saat jimat leluhur terbentuk, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan kekuatan jiwanya tiba-tiba meningkat tajam. Mengenai situasi ini, roh dari batu leluhur memberikan penjelasan yang tepat waktu. Jimat leluhur merupakan benda ketuhanan langit dan bumi, sehingga mempunyai spiritualitas tertentu. Biasanya pada saat terbentuk akan menyerap energi antara langit dan bumi, sehingga setelah terbentuk untuk membalasnya akan mengembalikannya, energinya berlipat ganda ke langit dan bumi. Tetapi jimat leluhur waktu terbentuk di klon jiwa Xiao Yan, dan itu menyerap kekuatan jiwa Xiao Yan sendiri, jadi objek yang diumpankannya secara alami adalah Xiao Yan sendiri. Meskipun jiwa-jiwa di alam kekaisaran tidak terbagi secara detail seperti alam jiwa lainnya, menurut perkiraan Xiao Yan, jika alam kekaisaran juga memiliki tingkat tahap awal, tengah, dan akhir, dia setidaknya harus memiliki kekuatan jiwa dari tahap akhir kekaisaran. Realem sekarang, lagi pula, saya mendapat banyak hal baik setelah menerobos ke alam kaisar. Hanya jiwa kaisar jiwa, yang juga berada di alam kekaisaran, merupakan tambahan yang bagus. Belum lagi siklus tak terbatas dari asal makam surgawi yang dia ciptakan kemudian, dan menerobos Kaisar Dou dan menyempurnakan 8 jimat leluhur sebenarnya memiliki dampak besar pada kekuatan jiwanya. Ada juga peningkatan tertentu,
ditambah dengan Time Ancestral Talisman yang baru terbentuk, yang membuat Xiaoyan merasa bahwa ranah jiwanya harus ditingkatkan setidaknya 2 level kecil. Namun, Xiaoyan jelas meremehkan kekuatan jiwanya sendiri. Saat dia dengan panik mengumpulkan wall asli makam Tian, kekuatan jiwanya meningkat lebih dari sedikit. Dalam hal ini, mari kita coba jimat leluhur ini terlebih dahulu. Melihat jimat leluhur abu-abu di lautan jiwanya, Xiaoyan juga tersenyum sedikit, dan kemudian dengan cepat mengaktifkan jimat leluhur waktu. Tiba-tiba, gelombang tak kasat mata yang sangat misterius tiba-tiba muncul dari tubuh Xiaoyan, menyebar di antara alis. Gelombang tak kasat mata itu meliputi seluruh benua Doqi hanya dalam sekejap mata. Segera setelah itu, semua makhluk di seluruh benua membeku di tempatnya saat ini. Seng, kami juga tidak terkecuali, bentuknya seperti patung hidup, yang cukup aneh. Keheningan semacam ini berlangsung selama beberapa menit sebelum dihilangkan. Setelah pembekuan waktu dicabut, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda menyadarinya. Hanya Zukun dan Gu Yuan di seluruh benua Doqi yang menemukan beberapa petunjuk, tetapi mereka tidak menyadarinya menemukan sesuatu yang salah, jadi aku hanya bisa menyalahkan ilusiku sendiri. Jimat leluhur waktu benar-benar sulit dipercaya. Petik 2, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan waktu sebelumnya, itu hanya menghabiskan sebagian dari energi yang tersimpan di tubuhnya. Apa yang akan terjadi padanya? Kemampuannya juga menghilang, tetapi setelah memiliki jimat leluhur waktu, dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Dia hanya perlu menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya untuk menghasilkan kekuatan waktu, dan efeknya adalah beberapa kali lebih kuat dari yang dia gunakan sebelumnya. Satu-satunya kelemahan adalah menggunakan benda ini menghabiskan banyak kekuatan jiwa, tetapi dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dia hanya menghentikan seluruh benua Doqi selama beberapa menit, dan itu hanya memakan 1/10 dari kekuatan jiwanya. Jika dia mempersempit cakupan kekuatan jiwa ke satu negara, waktu yang diperlukan untuk menghentikannya akan cukup baginya untuk membuat ratusan rangkaian penghentian waktu. Namun, Xiaoyan juga tahu betul bahwa alasan mengapa dia dapat menghentikan waktu seluruh benua Doqi dengan begitu mudah mungkin karena kekuatannya sendiri telah melampaui seluruh dunia, dan tidak ada seorang pun di seluruh benua yang dapat bersaing dengannya. Jika itu ada di dunia, akan sulit untuk mencapai efek yang sama lagi. Namun dalam pertarungan antar master, seringkali hanya dibutuhkan waktu sepersekian detik untuk menentukan pemenangnya, belum lagi kekuatan jimat waktu jauh lebih dari sekedar menghentikan waktu. Tentu saja, metode ini tidak perlu digunakan di benua Doqi. Xiaoyan mengangkat kepalanya, melihat ke arah Gunung Yunlan, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sebentar lagi, ini akan menjadi janji temu 3 tahun. Pada saat yang sama, Nalan Yanran telah menerobos ke ranah Master Do Agung dan sepenuhnya mempersiapkan perjanjian 3 tahun, datang dengan cepat, dan kurang dari sebulan berlalu dalam sekejap mata. Ketika penunjukan 3 tahun tiba, Xiaoyan tidak memberitahu siapapun, dan keluar sendirian untuk menghadap Yun Lanzong berjalan perlahan ke arah Lanzong. Sedangkan yang lainnya, dia tinggal di kediaman yang disediakan oleh rumah lelang Mitre untuk mereka. Untuk mencegah mereka menimbulkan masalah hari ini, Xiaoyan berusaha sekuat tenaga kemarin, melemparkan peri medis kecil dan yang lainnya begitu keras hingga mereka bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan kemudian dia menyerah, dan Lin Jing selamat. Mereka terpaksa merawat Xian dan yang lainnya, yang lelah dan lumpuh di tempat tidur. Dia tidak punya pilihan selain tetap di kamar untuk merawat mereka. Faktanya, meskipun Xiaoyan tidak datang dengan keterampilan seperti itu, Xian dan yang lainnya tidak ingin ikut bersenang-senang, dan mereka tidak perlu melakukannya, karena menurut mereka, pertarungan ini terlalu membosankan, dan tidak ada ketegangan sama sekali. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa Xiaoyan harus datang ke janji temu. Dengan kekuatan Nalan Yanran, dia bahkan bisa mencapai level master pertarungan yang hebat. Murid kecil Xiaoyan bisa melakukannya dengan mudah. Bahkan jika Xiaoyan telah berdiri diam selama 3 tahun terakhir tanpa membuat kemajuan apapun, dia dapat dengan mudah menghancurkan keberadaan Sekte Yunlan. Tidak ada gunanya datang ke sini untuk membuat janji tetap saja, tapi dia telah meningkatkannya dengan cukup cepat. Setelah memadatkan Time Ancestral Talisman, dia mulai membangkitkan Xiao Xuan. Dengan fungsi pembalikan Time Ancestral Talisman, Xiaoyan akhirnya berhasil membangkitkannya sesuai keinginannya diberikan kepada Xiao Xuan. Pada saat ini,
Xiao Xuan sedang bekerja keras di makam untuk menyempurnakan kekuatan warisan kaisar kuno, bersiap untuk secara resmi menyerang ranah pertarungan kaisar. Selama periode waktu ini, Xiao Yan tidak diam-diam menunggu datangnya periode 3 tahun. Sebaliknya, dia sibuk di ibu kota kekaisaran untuk sementara waktu. Dia pertama kali mengubah namanya menjadi Yan Xiao dan menyembuhkan Nalan Jie dari merek tersebut racun. Kemudian, dia berpartisipasi dalam konferensi pemurnian obat, dengan mudah mengalahkan Enri dari Kekaisaran Izumo dan memenangkan kejuaraan. Xiao Yan menyelesaikan hal-hal ini selangkah demi selangkah sesuai dengan ingatan di jalan reinkarnasi. Tentu saja, dia tidak melakukan hal-hal ini karena dia bosan atau karena kebaikan, tetapi hanya untuk membuat Nalan Yanran benar-benar pingsan sebelumnya. Dia akan membuat putri sombong ini menjadi gila. Ketika Xiao Yan melangkah ke anak tangga terakhir, banyak mata datang dari seluruh penjuru alun-alun dan tertuju pada Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan sangat acuh tak acuh ombak. Tapi itu bukan apa-apa. Dia mengangkat kepalanya, menatap Nalan Yanran yang berdiri di seberangnya, dan berkata dengan tenang, keluarga Xiao Yan, datanglah untuk menepati janji 3 tahun. Wajah Xiao Yan sangat tenang, tapi Yun Yun yang sedang duduk di tengah platform tinggi terlihat panik sesaat saat melihat Xiao Yan. Karena dalam kehidupan ini, Xiao Yan tidak terburu-buru masuk ke dalam keluarga Mo untuk melepaskan teratai api marah Buddha. Tentu saja, Yun Yun tidak mungkin seperti di reinkarnasi. Lu seperti itu, karena dia menemukan pecahan jantung laut dan bahkan tidak bisa mengurus perjanjian 3 tahun, jadi dia menggantikan Yunling yang asli dan duduk di dalam tempat pertama. Saat pertama dia melihat Xiao Yan, Yun Yun mengenali pemuda berkemeja hitam itu sebagai Mohan, yang dia lihat di pegunungan Warcraft. Dia awalnya mengira Mohan sudah mati, dan bahkan mendapati dirinya berada di pegunungan Warcraft karena ini ada keributan besar di pegunungan. Tapi sekarang dia berdiri di depannya dengan utuh, dan identitas aslinya sebenarnya adalah Xiao Yan, yang memiliki kontrak pernikahan dengan Nalan Yanran. Apakah menurutmu kakak senior Nalan akan menang? Seorang murid di alun-alun mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Ini, aku tidak bisa memastikannya. Murid lain menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kakak senior Nalan telah membuat kemajuan pesat dalam 3 tahun terakhir, tuan muda dari keluarga Xiao adalah eksistensi tingkat master pertarungan, 3 tahun lalu. Ketiganya secara alami, dia tidak bisa diam selama bertahun-tahun, jadi dia setidaknya harus menjadi ahli pertarungan yang hebat sekarang, dan mungkin bahkan semangat juang. Mendengar ini, semua orang terdiam. 14 tahun master petarung berusia 17 tahun, dengan bakat seperti ini, bahkan pendiri sekte Yunlan yang mencengangkan seluruh benua pun lebih rendah. Jangan khawatir, semuanya. Meskipun Xiao Yan sangat berbakat, dia hanya berasal dari keluarga kecil, jadi dia mungkin tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat lanjut. Kakak senior Nalan adalah murid langsung dari pemimpin sekte. Dia juga punya menguasai keterampilan bertarung tingkat lanjut dari sekte Yunlan kami. Cukup banyak, jika terjadi perkelahian, belum pasti siapa yang akan menang. Melihat semua orang sedang dalam suasana hati yang buruk, seorang murid menghibur mereka. Namun meski begitu, murid ini sendiri tidak tahu betul bahwa dengan bakat Xiao Yan, bahkan jika dia bergabung dengan kekuatan acak, dia pasti akan dianggap sebagai murid langsung dan mengajar semua orang, apalagi Kanaan Kota Wutan merekrut siswa setiap tahun. Jika Xiao Yan bergabung dengan Akademi Naganan, apakah dia akan kekurangan keterampilan bertarung? Omong-omong, dengan suami yang begitu baik, mengapa kakak senior Nalan memutuskan pertunangannya? Seorang murid perempuan mau tidak mau bertanya. Dilihat dari penampilan Xiao Yan, terlihat jelas bahwa ia cukup tampan, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, ia bisa dikatakan sebagai calon suami terbaik. Apakah karena karakternya yang buruk? Yah, dikatakan bahwa Xiao Yan ini pergi berlatih setelah menerobos Douxi, dan kemudian tidak ada kabar selama beberapa tahun. Kakak senior Nalan mengira orang itu sudah mati, jadi dia datang untuk memutuskan hubungan pertunangan. Tetapi pada hari perpisahan, dia kebetulan kembali. Setelah mengetahui hal ini, dia menceraikan kakak senior Nalan dengan marah. Kakak senior Nalan sangat marah sehingga dia membuat perjanjian 3 tahun dengannya. Ini, kenapa aku merasa kakak senior Nalan yang memintanya? Apa yang memalukan? Jangan banyak bicara, tonton saja acaranya. Nalan Yanran menatap anak laki-laki berambut hitam tanpa ekspresi di seberangnya, dan entah kenapa, tiba-tiba dia merasakan perasaan takut di hatinya.
Tiba-tiba dia merasa bahwa mungkin perjanjian 3 tahun yang dia buat karena marah adalah keputusan yang sangat salah dari Sekte Yunlan, jadi dia dengan cepat menstabilkan emosinya. Bukan karakternya yang pemalu sebelum bertarung. Dia mencabut pedangnya, mengarahkannya secara diagonal ke arah Xiaoyan di seberangnya, dan berkata dengan dingin, "Xiaoyan, aku tahu kamu sangat berbakat, tapi selama 3 tahun terakhir, aku telah berlatih keras setiap hari dan malam. Agar untuk mengalahkanmu, melampauimu, dan menghapus rasa malu yang kau bawa kepadaku 3 tahun lalu." Sekarang Nalan Yanran sangat percaya diri. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah berhasil ditingkatkan dari seorang petarung menjadi master yang hebat. Kecepatannya mengejutkan para tetua dari Sekte Yunlan. Dia percaya bahwa meskipun Xiaoyan sangat berbakat, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat semangat juang dalam 3 tahun terakhir karena latar belakang keluarga Xiao yang buruk. Memang benar, Xiaoyan saat ini tidak berada di alam Dowling, melainkan hanya seorang Kaisar Dou. Bagaimanapun, Nalan Yanran masih memiliki keunggulan karena Great Douxi memiliki satu karakter lebih banyak daripada Dodi. Oh, jadi kamu juga tahu kata malu. Lalu ketika kamu membawa orang ke keluarga Xiaoku 3 tahun lalu untuk memaksa ayahku memutuskan pertunangan, pernahkah kamu memikirkan rasa malu seperti apa yang akan kamu timbulkan pada keluarga Xiao kita? Xiaoyan sedikit mengangkat bibirnya dan berkata, "Rasa malumu adalah rasa malu, tetapi rasa malu keluarga Xiao kita bukanlah rasa malu. Kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun, dan kamu masih belum membuat kemajuan apapun, masih sangat naif dan merasa benar sendiri. Kamu." Setelah dimarahi tanpa ampun oleh Xiaoyan di depan umum, wajah Nalan Yanran menjadi sedikit jelek. Namun, dia bukan lagi wanita muda yang nakal dan keras kepala 3 tahun lalu, tapi dengan cepat menekan emosi batinnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Aku memang berperilaku tidak pantas ketika memutuskan pertunangan, tapi aku juga memberi kompensasi padamu keluarga Xiao saat itu, dan aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Kompensasi? Untuk membuat demi ibumu, aku akan membunuh ibumu dan memberimu kompensasi. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia menerimanya." Sebelum Nalan Yanran bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiaoyan langsung menyela. Orang-orang kuat di dekat alun-alun yang diundang untuk menonton perjanjian 3 tahun semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Aku tidak menyangka anak laki-laki dari keluarga Xiao ini memiliki karakter seperti itu. Di antara mereka, yang memiliki ekspresi paling jelek tentu saja adalah Nalan Jie, dia yang dimarahi adalah anggota keluarga Nalan. "Xiaoyan, kamu sedang mencari kematian." Nalan Yanran, yang awalnya tenang, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali ketika dia mendengar bahwa penghinaan Xiaoyan melibatkan ibunya. Mau tak mau dia menggelengkan kepalanya dan berdebat dengan Xiaoyan. Bukankah itu meminta kematian? Dia sudah bersama Xiaoyan begitu lama, dan dia belum pernah melihatnya kalah dalam hal ini. Hai Bodong awalnya seharusnya pensiun di klan Xiao di wilayah Sudut Hitam, tetapi karena perintah Xiaoyan, dia kembali ke Kekaisaran Jiama. Memikirkan apa yang telah diperintahkan Xiaoyan sebelumnya, Hai Bodong tidak bisa tidak mengasihani orang-orang di sana keluarga Nalan. Tidak baik menyinggung siapapun, tapi Xiaoyan. Aku tidak tahu bagaimana dia akan mati sekarang. Setidaknya dia tidak akan bisa melarikan diri dengan menyita rumahnya dan memusnahkan keluarganya. Dalam kemarahan, Nalan Yanran mengambil tindakan dengan tegas, dan aliran energi angin berkumpul di pedang. Di atas pedang, beberapa bayangan pedang energi berubah menjadi dan ditembakkan ke arah Xiaoyan. Ini adalah keterampilan bertarung yang mendalam dari Sekte Yunlan, pedang fraktal roh angin. Oleh karena itu, ketika bayangan pedang energi ini muncul, Yunlan ada juga teriakan seru di Zong Square. Namun, bayangan pedang energi yang bahkan master pertarungan hebat tidak berani abaikan dengan mudah menghilang ketika mereka berada dalam jarak belasan meter dari Xiaoyan. Pemandangan aneh ini membuat semua orang di lapangan tercengang tidak peduli, tapi orang-orang kuat di sekitar alun-alun yang merupakan doang dan yang terpenting memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menahan serangan Nalan Yanran, tapi itu membutuhkan mobilisasi semangat juang atau cara lain. Namun, mereka tidak melihat adanya fluktuasi energi sekarang, dan serangan Nalan Yanran sangat aneh tidak membuat mereka merasa tercengang. Sebagai salah satu protagonis dalam adegan itu, Nalan Yanran tidak terlalu berpikir. Dia mengayunkan pedang panjangnya satu demi satu seolah dia menolak untuk mengaku kalah,
dan menunjukkan serangkaian keterampilan bertarung serangan yang dia gunakan, semuanya terasa aneh di udara. Tanah menghilang, tapi Xiao Yan bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Firaun, pernahkah kamu memperhatikan cara apa yang digunakan Xiao Yan untuk menetralisir serangan Nalaniatu? Jia Xingtian melihat pemandangan di lapangan dan mau tidak mau bertanya pada Fama di sampingnya seorang alkemis, persepsi Fama pasti lebih kuat dari dia. Tidak, Fama menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti kamu, aku tidak merasakan apa-apa. Hai Bodong di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya tidak memperhatikan aura apapun dari Xiao Yan, apalagi kedua orang ini. Menurut perkiraannya, Xiao Yan mungkin telah mencapai alam legendaris Dou Sheng jenis keterampilan, hanya dapat dicapai oleh Dou Sheng. Apakah seranganmu sudah berakhir? Xiao Yan memandang Nalan Yanran, yang telah kelelahan karena pelepasan keterampilan bertarungnya yang terus-menerus. Senyuman mengejek muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan nada menghina, aku tidak melihatmu selama 3 tahun saya pikir Anda sudah sangat tua. Chang Jin, saya tidak berharap Anda menjadi begitu lemah dan tidak berdaya kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Bahkan jika Nalan Yanran memukulinya sampai mati, dia mungkin tidak bisa mendekati lawannya, dan Xiao Yan mungkin bisa menjentikkan lawannya sampai mati dengan satu jari apakah ada gunanya mengalahkannya. Nalan Yanran juga menyadari betapa besarnya kesenjangan antara kedua belah pihak saat ini, tetapi sebagai tuan muda dari Sekte Yunlan, dia tidak bisa mengakui kekalahan di depan umum, jadi tidak peduli apa, dia akan terus bertarung, dan dia tidak melakukannya. Saya tidak percaya bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan untuk membatalkan serangannya dengan mudah. Mungkin itu hanya efek khusus dari semacam keterampilan bertarung. Nalan Yanran menarik napas dalam-dalam, lalu diam-diam mengeluarkan pil merah tua dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa meninggalkan bekas apapun. Dia tidak ingin menggunakan kekuatan eksternal ini, tapi sekarang, demi kehormatan Sekte Yunlan, demi dari Nalan Yanran dia hanya bisa mengandalkan hal ini untuk menyelamatkan reputasi keluarga Lan. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan juga sedikit melengkung. Gerakan Nalan Yanran yang tampaknya tersembunyi tidak bisa disembunyikan darinya, apalagi dia jelas bahwa mereka yang bukan anggota Sekte Yunlan mulai mengerutkan kening. Yun Yun, yang duduk di atas, bahkan ingin berdiri dan menghentikan pertempuran, tetapi dihentikan oleh Yunling. Xiao Yan secara alami memiliki kemampuan untuk mencegah Nalan Yanran menelan pil, tetapi dia tidak berniat melakukannya. Begitu Nalan Yanran menelan pil tersebut, mustahil baginya untuk membalikkan badan kedua, pil di tangannya awalnya diberikan olehnya. Memikirkan adegan ketika dia menyerahkan obat mujarab kepada Nalan Yanran sebagai Yan Xiao, senyuman di wajah Xiao Yan menjadi sedikit lebih kuat. Wanita konyol ini benar-benar berpikir bahwa dia mengkhawatirkannya sebelum memberikannya kepada Nalan Yanran itu hanya lagu pembuka yang dia persiapkan untuk adegan keruntuhannya. Saat Xiao Yan mendekati Nalan Yanran sebagai Yan Xiao kali ini, dia tidak memperlakukannya dengan sikap dingin seperti di jalan menuju reinkarnasi, melainkan menunjukkan sedikit kelembutan. Lagi pula, dia memiliki pengalaman ratusan tahun, ditambah dengan kenangan dari jalan reinkarnasi. Tidak butuh banyak usaha untuk membuat Nalan Yanran pusing. Xiao Yan juga bekerja sama dengan sangat baik, menciptakan rasa ambiguitas dari waktu ke waktu suasananya memberi Nalan Yanran ilusi bahwa Yan Xiao juga menyukainya. Nalan Yanran bahkan diam-diam telah memutuskan bahwa selama perjanjian 3 tahun itu berakhir, dia akan menyatakan cintanya kepada Yan Xiao. Jadi bagaimanapun juga, dia akan memenangkan pertarungan ini bahwa apa yang dia alami semuanya hanyalah bom berlapis gula yang diciptakan oleh Xiao Yan untuknya. Hah, ramuan macam apa yang diambil gadis kecil dari keluarga Nalan untuk meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa? Jia Xingtian dan yang lainnya di dekat alun-alun merasakan tubuh Nalan Yanran. Nalan Yanran baru saja mencapai level master pertarungan hebat sebelumnya, tapi sekarang dia telah mencapai level semangat juang dalam satu tarikan napas, dan masih terus meningkat. Alasan keterkejutan mereka tentu saja bukan karena tindakan Nalan Yanran dalam meminum obat mujarab. Meskipun tindakannya dalam meminum obat mujarab sangat dirahasiakan, orang-orang ini adalah orang-orang kuat yang telah terkenal di Kekaisaran Jia Ma sejak lama, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya. Hanya karena wajah Sekte Yunlan mereka tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Namun, ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan dalam jangka waktu tertentu ini mirip dengan metode rahasia yang secara paksa meningkatkan kekuatan, dan bahkan efeknya jauh lebih buruk.
Secara umum, ramuan ini hanya dapat meningkatkan paling banyak 1 atau 2 bintang untuk sementara, dan ramuan ini hanya dapat meningkatkan 1 atau 2 bintang untuk sementara. Obatnya juga memiliki efek samping yang sangat serius. Setelah efek obatnya hilang, Anda akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah 1 tingkat, jelas telah menumbangkan kognisi semua orang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, aura Nalan Yanran menerobos ke ranah Do Wang, dan sepasang sayap Qian Douqi bahkan mengembun di belakang punggungnya, membawa tubuhnya dan terbang tinggi ke langit berharap ramuan yang diberikan Yan Xiao padanya begitu kuat. Selain terkejut, dia juga merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yan Xiao benar-benar memilikinya di dalam hatinya, jika tidak, bagaimana dia bisa memberikan ramuan yang begitu berharga padanya. Yun di antara penonton sudah mengerutkan kening. Di satu sisi, dia mengkhawatirkan Xiao Yan, dan di sisi lain, dia juga mengkhawatirkan Nalan Yanran. Begitu efek pil ini hilang, akan menimbulkan reaksi balik, dan pil ini obatnya sebenarnya dapat membuat ahli pertarungan hebat mencapai ranah Raja Petarung dalam waktu singkat, jadi serangan baliknya mungkin sangat kuat, cukup untuk mempengaruhi potensi masa depannya, dan bahkan membunuhnya saat itu juga. Saat ini, Yun juga menyesali kenapa dia tidak menghentikan kelakuan Nalan Yanran barusan. Di saat yang sama, dia juga sedikit bingung. Ini hanya sebuah kompetisi baginya, hanya bekerja lebih keras di masa depan, tapi mengapa Nalan Yanran tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan eksternal untuk mengalahkan Xiao Yan? Xiao Yan, ayo tentukan pemenangnya. Mungkin karena kekuatan besar yang dibawa oleh peningkatan mendadak ke ranah Do Wang, Nalan Yanran juga merasa sangat percaya diri saat ini pedang ditusuk, dan kemudian, teriakan bergema di seluruh alun-alun. Angin ekstrim, kemuliaan matahari terbenam. Energi mengerikan berkumpul di ujung pedang, dan akhirnya membentuk cahaya putih yang menyilaukan, menutupi tubuh pedang. Di atas, fluktuasi energi menyebabkan bahkan ekspresi Yunling dan yang lainnya berubah, karena mereka semua bisa merasakan bahwa serangan Nalan Yanran sudah cukup untuk mengancam mereka. Level Nalan Yanran saat ini seharusnya telah mencapai Raja Pertarungan Bintang 5, kan? Kekuatan ramuan itu benar-benar menakutkan. Jia Xingtian hanya bisa menghela nafas, dan kemudian menghela nafas dengan sedikit penyesalan, namun, dalam hal ini ayolah, potensi masa depan gadis ini sudah hancur. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sepertinya pertarungan ini hampir berakhir, dan sudah waktunya dia menggunakan kekuatan aslinya. Xiao Yan yang wajahnya masih sangat tenang di lapangan, dan berkata perlahan, meski ia masih belum bisa merasakan kekuatan spesifik Xiao Yan, namun menurutnya, bahkan ia merasa sedikit berbahaya menghadapi gerakan seperti itu yang tidak akan pernah bisa menetralisir serangan Nalan Yanran semudah sebelumnya. Oleh karena itu, semua orang membuka mata lebar-lebar, ingin melihat bagaimana Xiao Yan akan memblokir serangan ini. Namun, menghadapi energi pedang yang menakutkan, Xiao Yan masih tidak berniat untuk mengambil tindakan berjarak kurang dari 10 meter dari Xiao Yan. Energi pedang tersebar secara misterius di udara tanpa mengeluarkan suara apapun. Bagaimana mungkin, serangan terkuat dipatahkan, tapi orang yang paling terkejut bukanlah Nalan Yanran sendiri, tapi semua penonton di lapangan. Mereka menatap lurus ke arah Xiao Yan di lapangan, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Kamu tahukah Anda, serangan semacam itu berada pada level yang bahkan ditakuti oleh level Do Huang, tapi itu masih sama seperti sebelumnya, dan diselesaikan oleh Xiao Yan dengan meremehkan. Meskipun hilangnya serangan Nalan Yanran sebelumnya secara aneh juga mengejutkan mereka, pada kenyataannya, mereka tidak percaya bahwa itu adalah kekuatan Xiao Yan sendiri, dan mereka juga curiga bahwa itu adalah efek dari beberapa keterampilan bertarung khusus, tetapi sekarang kekuatan Nalan Yanran telah melonjak ke level Do Wang, tapi pemandangannya masih belum berubah sama sekali. Hal ini jelas tidak dilakukan oleh skill Do. Bahkan jika skill Do bisa melakukan ini, gerakannya tidak akan pernah sekecil ini. Kekuatan macam apa Xiao Yan ini? Jia Xingtian hanya bisa gemetar. Nalan Yanran menatap kosong ke pemandangan di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pukulan terkuat yang dia bayar dengan harga setinggi itu masih tidak berpengaruh apapun. Mau tak mau dia merasa sedikit ketakutan di dalam hatinya. Apakah penampilan kalian sudah selesai? Kalau begitu, giliranku untuk menampilkan pertunjukan yang bagus untuk kalian semua. Ketika Nalan Yanran tertegun, Xiao Yan menunjukkan senyuman,
dan dia mengangkat tangannya dan dengan ringan menjentikkan jarinya. Yanran merasakan Doujing di tubuhnya tiba-tiba hancur, dan gelombang Douqi di tubuhnya tiba-tiba menghilang, membuatnya benar-benar tidak berdaya. Nalan Yanran sebelumnya telah terbang ke ketinggian beberapa ratus meter. Jika dia jatuh dari ketinggian seperti itu dan dalam kondisi lemah, dia mungkin akan mati di tempat. Oleh karena itu, Yun Yun di bawah melihat ini dan segera berdiri untuk menangkap Nalan Yanran. Lan Yanran, tapi yang tidak dia duga adalah ada seseorang yang lebih cepat darinya, dan orang itu sebenarnya adalah Xiao Yan. Pada saat ini, Nalan Yanran berada dalam kondisi lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya karena reaksi obat, dan bahkan hampir koma. Namun, aliran udara dingin tiba-tiba disuntikkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia sadar kembali mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, tetapi yang dilihatnya adalah wajah yang memikirkanmu. Yan Xiao, mengapa kamu ada di sini? Hari ini adalah hari terpentingmu, bahkan jika tidak ada orang lain di dunia ini yang datang, aku akan datang. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan Nalan Yanran sangat tersentuh hanya dengan satu kalimat. Namun, jika dia tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan saat ini, dia mungkin akan langsung muntah darah. Setelah sekian lama bermain denganmu, inilah saatnya kamu benar-benar pingsan. Yan Xiao, aku mengecewakanmu. Memikirkan kekasarannya hari ini, wajah Nalan Yanran juga terlihat sedikit sedih itu. Mengapa Yan Xiao tiba-tiba muncul di sini? Dia tidak menyadari ada masalah dengan obat yang diberikan Yan Xiao sebelumnya. Sebaliknya, dia merasa telah gagal secara memalukan di depan orang yang paling dia cintai. Orang lain akan sangat kecewa padanya. Saat ini dia bertanya dengan sedikit cemas, kamu pasti mengira aku tidak berguna, kan? Bagaimana itu bisa terjadi? Xiao Yan masih tersenyum munafik, tapi dia masih bersikeras. Dia berkata, tidak peduli apa yang terjadi, kamu selalu menjadi gambaran paling sempurna di hatiku. Benarkah? Tentu saja, itu palsu. Sementara itu, Xiao Yan mengucapkan kata-kata dingin, lalu tiba-tiba dia melepaskan lengan yang memegang Nalan Yanran dan melemparkan Nalan Yanran langsung ke tanah. Nalan Yanran mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan sedikit tertegun kepala. Apa yang dia lihat adalah wajah Yan Xiao berangsur-angsur menjadi ilusi, dan berangsur-angsur berubah menjadi penampilan Xiao Yan. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Melihat ekspresi yang sangat membosankan di wajah Nalan Yanran, senyuman di wajah Xiao Yan menjadi semakin tak terkendali. Kamu meletakkan tubuhmu untuk berteman dan diam-diam berjanji padaku. Pria itu adalah pria yang paling kamu benci sebelumnya. Bukankah ini perasaan yang luar biasa? Petik 2. Yan Xiao, Xiao Yan. Nalan Yanran mengucapkan kedua nama ini berulang kali, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia berdiri, tapi ternyata dia berdiri, bukan hanya wajahnya yang menjadi pucat, tapi juga rambutnya. Hanya saja Nalan Yanran yang mengalami pukulan hebat tidak menyadari perubahannya. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya Yan Xiao, Jia Xingtian dan Fa Ma saling memandang, keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain, tapi kemudian mereka diam-diam menghela nafas lega. Suasana ambigu antara Yan Xiao dan Nalan Yanran sebelumnya, tapi mereka semua melihatnya, dan beberapa waktu lalu, mereka semua mengkhawatirkan masalah ini. Bagaimanapun, Nalan Yanran adalah tuan muda dari Sekte Yunlan. Jika Yan Xiao bersamanya, dia pasti akan menjadi anggota Sekte Yunlan. Dengan bakat Yan Xiao dalam memurnikan pengobatan, dia ingin menjadi Furukawa kedua bahkan melampaui Furukawa. Itu sangatlah mudah, dan itu merupakan bahaya besar yang tersembunyi bagi keluarga kerajaan Gama. Namun mereka tidak menyangka bahwa yang disebut Yan Xiao ini ternyata adalah Xiao Yan yang menyamar. Sikapnya dan Nalan Yanran sebelumnya sengaja disamarkan untuk membalas dendam terhadapnya, membantu tetapi menamparkan lidah mereka di dalam hati mereka. Anak ini benar-benar kejam. Hati tahu hancur karena dia harus disembuhkan seperti ini. Lihat, kakak senior Nalan, dia. Saat ini, murid-murid Sekte Yunlan lainnya juga menemukan setelah melihat perubahan pada tubuh Nalan Yanran, mereka semua sedikit terkejut. Pada saat ini, Nalan Yanran juga memperhatikan bahwa salah satu rambutnya telah memutih, bahwa telapak tangannya juga menjadi putih. Dia menyentuh pipinya dengan telapak tangan gemetar, tapi yang dia sentuh bukan lagi wajah mulusnya, tapi sentuhan yang sangat keriput. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat tatapan mengejek di mata Xiao Yan. Itu pil itu, apa yang kamu lakukan? Nalan Yanran secara alami tahu bahwa pil yang secara paksa meningkatkan kekuatan memiliki efek samping yang sangat serius.
Tetapi karena ini ramuan itu diberikan oleh Yan Xiao, dan dia merasa Yan Xiao akan melakukannya tidak membahayakannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi sekarang setelah reaksi obatnya datang, dia menyadari bahwa harganya mungkin sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Menurutmu ramuan yang bisa membuat ahli pertarungan hebat naik ke level Raja Petarung dalam waktu singkat tidak memiliki efek samping apapun? Xiao Yan terkekeh dan menggelengkan kepalanya, berkata, berbicara yang mana, ini adalah pilihan Anda sendiri. Ya, jika Anda tidak berencana untuk memainkan trik apapun, pil itu secara alami tidak akan digunakan, tetapi Anda masih memiliki pemikiran lain, jadi tentu saja Anda harus menelan pil pahit itu sendiri. Bagi yang pernah mengalami reinkarnasi. Sedangkan untuk Xiao Yan, dia bisa dikatakan membenci Nalan Yanran dan Sekte Yunlan, jadi dia sudah memikirkan cara membalas dendam sebelum dia kembali, tapi itu tidak bisa dihindari. Beberapa dari orang-orang ini terlalu pelit, jadi Xiao Yan akan menemani Nalan Yanran untuk menampilkan pertunjukan bagus seperti Yan Xiao. Tidak ada keraguan bahwa Nalan Yanran adalah orang yang sangat bangga, dan harga dirinya berasal dari 3 aspek. Yang pertama adalah penampilannya, yang lain adalah bakatnya, dan yang ketiga adalah latar belakangnya hancur total. Sekarang, karena efek samping dari pil itu, vitalitasnya terkuras habis dan dia berubah menjadi wanita tua berambut abu-abu. Tidak hanya itu, Dou Jing dan topan Dou Zi miliknya juga telah rusak, dan dia tidak akan pernah bisa melakukannya berlatih Dou Qi selama sisa hidupnya. Ini adalah tangan rahasia yang ditinggalkan Xiao Yan di pegunungan Warcraft. 2 tahun lalu, dia memberi Yun Yun sepotong kristal roh ungu melalui Raja Singa bersayap kristal ungu. Dia melakukan beberapa trik pada kristal roh ungu dan akhirnya menggunakannya pada Nalan Yanran, meskipun Xiao Yan tidak lagi melakukannya, ini tanpa sarana ini. Tetapi pada saat itu dia tidak menyangka bisa menerobos ke Kaisar Dou dalam waktu 2 tahun, dia hanya bersiap untuk hari hujan. Faktanya, bagi Xiao Yan, mengubah Nalan Yanran menjadi sampah yang tidak bisa berkultivasi seumur hidup lebih mengasyikkan daripada menghancurkan penampilannya. Apakah Anda tidak meremehkan sampah? Maka saya akan membiarkan Anda menjadi sia-sia, tetapi saya tidak tahu apakah Sekte Yunlan Anda memiliki orang tua di atas ring yang dapat membantu Anda kembali ke puncak. Yun Yun yang berada di platform tinggi tercengang saat melihat perubahan mendadak di lapangan. Dia masih belum tahu apa yang terjadi, jadi dia bahkan lupa turun dan menjaga muridnya untuk sementara, tapi segera dia bangun, tetapi ketika dia hendak bangun, dia tiba-tiba merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang dengan paksa menekan tubuhnya. Jangan terlalu cemas, Yunzi, tidak, akan lebih tepat memanggilmu pemimpin Sekte Yun Yun sekarang, kan? Xiao Yan melihat ke arah Yun Yun yang seperti patung, dan senyuman tidak berbahaya muncul di wajahnya, jangan terlalu bersemangat. Pertunjukan ini baru saja dipentaskan. Saat giliran Anda tampil di atas panggung, tentu Anda akan diminta untuk berakting. Namun untuk saat ini, sebaiknya Anda menjadi penonton saja dulu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, kata Xiao Yan. Dia menyembunyikan senyuman di wajahnya, memandang Hai Bodong di ujung lain alun-alun, dan berkata dengan dingin, Hai Bodong, sudahkah kamu melakukan apa yang aku minta? Kebenaran menghancurkan kerabat. Hai Bodong, sudahkah kamu melakukan apa yang aku minta? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Jia Xingtian, Fama dan yang lainnya semua merasakan jantung mereka berdetak kencang. Jujur saja, saat Xiao Yan memandang mereka, meski sudah terbiasa melihat angin kencang dan ombak, mau tak mau mereka merasa sedikit takut. Takut Xiao Yan akan menyerang mereka jika dia kesal. Xiao Yan berkata dengan jelas, mereka semua membeku di tempatnya. Xiao Yan sebenarnya menyuruh Hai Bodong melakukan sesuatu. Meskipun mereka telah mengetahui bahwa Yan Xiao dan Hai Bodong memiliki persahabatan sebelumnya, kini tampaknya hubungan antara kedua orang tersebut jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Laporkan ke ketua sekte, semuanya baik-baik saja. Hai Bodong berdiri dan berkata dengan sangat hormat. Sekte Master, gelar Hai Bodong mengejutkan Jia Xingtian dan yang lainnya lagi. Penggabungan keluarga Mitre ke dalam klan Xiao bukanlah rahasia kekuatan besar di Kekaisaran Gama. Bagaimanapun, lencana khusus klan Xiao telah digantung di pintu rumah lelang Mitre selama beberapa tahun, ketahuilah. Aneh, terlebih lagi Hai Bodong tidak pernah menyembunyikan masalah ini. Bukannya mereka tidak berpikir untuk menyelidiki siapa keluarga Xiao ini, tapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kekuatannya dengan cepat menjadi terkenal,
dan Hai Bodong sendiri berhasil menembus level Douzong karena hal ini, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Tapi sekarang, pemimpin misterius klan Xiao benar-benar muncul di depan mereka, dan dia masih merupakan sosok junior di mata mereka. Bawa orang ke sini. Mengabaikan ekspresi kaget orang-orang di sekitarnya, Hai Bodong berdiri dengan tangan di belakang tangan dan berteriak ke langit di kejauhan. Tiba-tiba, ribuan bayangan hitam terbang dari langit di kejauhan. Melihat pemandangan ini, Jia Xingtian mau tidak mau mengecilkan pupilnya, karena dia menemukan bahwa orang-orang di langit itu semuanya memiliki sayap Douqi, yang berarti bahwa orang-orang ini setidaknya adalah orang kuat Douwang. Mampu menghabisi ribuan prajurit Douwang yang kuat dalam satu tarikan napas. Kekuatan semacam ini lebih dari cukup untuk melenyapkan 10 kerajaan Jiama dengan darah. Namun, Xiaoyan meremehkan apa yang disebut latar belakang ini. Tentu saja, di tempat seperti Kekaisaran Jiama, guncangan yang ditimbulkan oleh barisan ini sudah cukup besar. Sosok hitam ini memegang 2 mayat di tangan mereka. Mereka jelas merupakan sandera yang ditangkap dengan cara khusus. Hai Bodong melambaikan tangannya dengan ringan, dan sosok hitam itu langsung menjatuhkan orang-orang yang ditangkap ketika dia sampai di alun-alun dan melihat wajah para sandera. Nalan Jie pun segera berdiri, karena anggota keluarga Nalan lah yang dibawa ke alun-alun. Tuan Nalan, jangan khawatir. Ini baru perjalanan pertama, nanti akan ada beberapa gelombang lagi. Xiaoyan tersenyum tipis. Benar saja, tidak lama kemudian, sekelompok orang lain terbang untuk menangkap keluarga Nalan. Orang-orang itu dilempar ke alun-alun satu persatu, semangat juang mereka hancur dan mereka menjadi orang-orang yang tidak berguna. Selain itu, mereka diikat erat dengan tali dan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak sama sekali. Xiaoyan, apa yang ingin kamu lakukan? Nalan Jie juga memperhatikan situasi di lapangan, dan mau tidak mau memarahinya harus menjaganya. Anggota klan berikutnya akan melakukannya. Dia memiliki persahabatan dengan kakek Xiaoyan, jadi Xiaoyan harus memberinya wajah. Bukan apa-apa, aku hanya ingin semua orang menikmati pertunjukan yang bagus. Nama pertunjukan bagus ini adalah, memusnahkan kerabat demi keadilan. Xiaoyan dengan ringan menjentikkan jarinya, dan segera, tubuh Nalan Jie sedikit gemetar, dan matanya juga menjadi bingung. Segera setelah itu, tali yang mengikat keluarga Nalan putus pada saat yang sama. Sebelum mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka melihat Xiaoyan menundukkan kepalanya dan tersenyum pada mereka. Aku tiba-tiba marah. Sanxin, aku akan menjadi marah, temanmu. Keluar dari sini, jangan diam di sini untuk menghalangi mataku. Mendengar kata-kata Xiaoyan, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan telah menghabiskan begitu banyak usaha. Dengan mengikat semua orang di keluarga Nalan, apakah itu sama dengan menggeledah keluarga Nalan? Hanya membiarkan mereka pergi tanpa melakukan apapun. Dan apa yang dia maksud dengan memusnahkan kerabat hanya demi keadilan? Jia Xingtian dan yang lainnya merasa sedikit bingung, tetapi anggota keluarga Nalan dengan cepat berdiri dan ingin pergi seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Xiaoyan berdiri dengan tenang dan tidak berniat menghentikannya, yang membuat kelompok orang ini semakin bingung kalau dipikir-pikir, mungkinkah Xiaoyan benar-benar melakukan tindakan kebaikan sementara. Xiaoyan, aku ingin membunuhmu. Namun, pada saat ini, Nalan Jie, yang berdiri di atas panggung, tiba-tiba memerah. Dia meraung dan bergegas menuju Xiaoyan hentikan dia, tapi saat dia melihat Xiaoyan menoleh, dia hanya bisa mundur. Tidak ada yang bisa dia lakukan, intimidasi yang dibawa oleh Xiaoyan terlalu kuat. Sepertinya orang tua Nalan benar-benar akan. Jia Xingtian dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Menghadapi kekuatan Xiaoyan yang menakutkan, mereka tidak mengira Nalan Jie, seorang raja petarung biasa, dapat bertahan, tapi tak lama kemudian, mereka membeku di tempat dan bahkan tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Apa yang membuat mereka merasa seperti ini tentu saja bukan karena Nalan Jie memamerkan kekuatannya dan membunuh Xiaoyan, tapi karena orang yang dibunuh Nalan Jie dengan pisau dagingnya adalah sekelompok anggota keluarga Nalan yang baru saja dilepaskan oleh Xiao Yan, Men, Nalan Su dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa keluarga mereka bisa bertahan hidup di tangan iblis Xiaoyan, melainkan mati secara tragis di tangan ayah mereka sendiri. Apa yang terjadi dengan orang tua Nalan? Apakah dia tiba-tiba menjadi gila? Melihat Nalan Jie yang membunuh keluarganya seperti orang gila di lapangan,
yang lain mau tidak mau menoleh untuk melihat Xiao Yan senyum mengejek di wajah mereka. Jia Xingtian dan yang lainnya juga memikirkan apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya tentang pemusnahan kerabat demi keadilan. Bisakah dikatakan bahwa semua ini juga hasil karya Xiao Yan? Cek, cek, cek. Tuan Nalan memang salah satu dari 10 orang kuat di Kekaisaran Jiama. Ilmu pedang ini sungguh luar biasa, dan gayanya tidak berkurang sama sekali, sambil menghela nafas dengan cara yang aneh. Xiao Yan telah menghancurkan penampilan dan bakat Nalan Yanran sebelumnya, dan dia tidak akan melepaskan latar belakang yang paling dibanggakannya. Dengan kekuatannya, apalagi sekarang, bahkan 3 tahun lalu, dia tidak akan melepaskannya bisa dihilangkan dalam sekejap, tapi melakukan hal itu akan terlalu membosankan, jadi Xiao Yan mengarahkan adegan ini sendiri. Mempermainkan hati orang dan bersenang-senang dengan mereka adalah salah satu keterampilan terbaik Xiao Yan. Namun, untuk bertindak sebagai orang baik di depan gadis-gadis lain dalam kehidupan ini, dia jarang memperlihatkan sisi ini melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Dia mencoba segala cara untuk menahan gadis-gadis lain di rumah lelang Mitre untuk mencegah mereka melihat adegan ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.